Balong Kagungan dari Karang Taruna gimana? Iya, terima kasih. Untuk pemberdayaan Balong Kagungan khususnya dari Karang Taruna, ya kami selaku dari pemuda gitu ya, pemuda Desa Ragawacana yang diwadahi oleh Karang Taruna ya sangat prihatin gitulah melihat situs kebudayaan di desa kami yang katanya ini adalah situs sudah termasuk nasional gitu ya dari pusat. Ya kami dari pemuda itu ya memohon untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik lah, entah itu dari dinas kebudayaan atau dinas pariwisata, dari pusat daerah ataupun dari desa gitu, desa kami di Desa Ragawacana. Kalau dari kepemudaan ya alhamdulillah kami sedikit-sedikit meletakkan, maksudnya memposisikan tempat-tempat singgah lah untuk Gitu ya? menata, khususnya sih sebenarnya khusus untuk orang-orang di dalam dulu gitu kan di desa. Melihat kebudayaan di sini ya sangat menarik gitu kan, untuk menarik daya masyarakat khususnya di desa kami ya sangat positif gitu kan. Tapi karena pemeliharaan dan pemberdayaannya yang sangat minim gitu kan, kami juga kan bukan angkat tangan tapi sedang mencari gitu kan, sedang mencari apabila ada yang ingin membantu atau ingin memberikan kontribusinya ya kami sangat mempersilahkannya gitu kan, karena ini adalah situs yang terbaik lah, kita di desa kami harusnya bangga gitu kan sebagai desa di Ragawacana adanya situs kebudayaan yaitu Balong Kagungan, banyak-banyak ininya ya harus dimanfaatkan lah semaksimal mungkin, entah itu dari pemudanya atau dari warga desa Ragawacana juga ya sangat menunggu gitu kan, menunggu hasil yang sebetulnya, karena udah beberapa kali periode dari zaman Kuwu kepala daerah di Kuningan mental terus gitu lah, jadi nggak ada, harus betul-betul dikawal kalau ingin benar-benar memperhatikan dan memperdayakan di situs Balong Kagungan. Karang Taruna sih siap untuk membantu gitu. Ya, sebetulnya kalau sejarah Balong Kagungan, kalau secara detil-detilnya saya nggak memahami ya, karena nggak ada bukti tertulis dari sejarah-sejarahnya gitu ya. Cuman menurut cerita yang beredar di masyarakat di sini, katanya kalau Balong Kagungan itu dibentuknya sama orang yang berilmu tinggi. Jadi satu malam hasilnya tujuh balong kagungan, tujuh situs gitu ya. Seperti yang di Dharmaloka, Cigugur, Ragawacana, terus Cibulan, Linggarjati, terus di Pasawahan. Jadi tujuh itunya satu malam selesai katanya. Terus yang menurut ikan dewanya, katanya yang orang yang bekerja bikin itu jadi mungkin makan-makan atau apa, katanya sih tulang itunya dilempar ke balong ternyata hidup lagi gitu. kata yang beredar di masyarakat di sini gitu. Yang membuat balong itu Sunan Geseng atau Syekh Rama Haji Irengan, yang sama yang di Dharmaloka gitu. Tahun berapa itu, Pak?
Kalau masalah tahun-tahunnya saya kurang ini, soalnya kan nggak ada ada bukti tertulis gitu ya, nggak ada. Udah ratusan tahun lalu ya Pak? Ya sekitar udah ratusan tahun lah gitu ya, sama yang di Dharma Loka gitu. Terus apa namanya, jadi ya gitulah, soalnya detil-detilnya saya kurang tahu. Kalau gitu ini ada ya. situs juga, situs apa? Situs apa itu Pak? Yang ini ya situs Balong Kagungan gini. Untuk Ya, batu sendiri Pak, ceritanya gimana Pak untuk batu? Kalau menurut batu ya mungkin ciri-cirinya itu ada batu, ada tempat sholat, mungkin dari apa namanya, dari budaya Islam juga, udah termasuk budaya Islam. Soalnya ada tempat sholat, ada tempat bikin apa, ambil air wudhu. Karena kan kolam ini bentuknya tadinya enggak begini. Di sini ada, ini di sebelah sini ada umpak-umpakan untuk ambil air wudhu. Katanya sih kalau dulunya ada semacam apa namanya, lunjuk kata dulu kata. Jadi semacam musola gitu ya, semacam musola. Jadi ada tempat sholat, ada airnya, ada sama ciri-cirinya sama sih di ketujuh kolamnya itu. Terus sekarang udah nggak ada Pak yang musola? Musola dipindah ke sono, itu ya musolahnya. Jadi tadinya di sini kan ada semacam itu dari ukiran-ukiran, dan barang buktinya yang berbentuk ukiran itu ada di masjid ya, ada di masjid, disimpan, diamankan gitu. Yang bekas-bekasnya itu karena udah lapuk gitu. Waktu ada perombakan masjid disimpan di masjid. Oh, berarti banyak yang datang ke sini Pak? Mas. Kalau yang datang ya cuman sekedar begini aja, ziarah-ziarah aja gitu. Kalau dulunya sih ada yang istilahnya minta apa gitu ya, nggak tahu. Cuman semenjak saya yang megang, saya nggak dilayanin gitu. Jadi nggak dilayanin, takutnya ya gitulah, menyimpang gitu. Minta apa biasanya dulu Pak? Orang sini? Kalau dia minta pesugihan lah, minta apa aja gitu. Jadi saya emang nggak enak lah gitu ya, nggak, jadi kasihan lah. Banyak sih yang orang datang yang dari Brebes, yang dari Pemalang, dari Jawa Tengah juga gitu, dan ada gitu. Cuman nggak dilayani sama saya mah. Kalau dulu mah mungkin karena orang tua, mungkin dulu mah ya suka dilayani, harus begini gitu. Terus setelah dilarang masih ada yang di sini nggak Pak? Ya kesini juga cuma sebatas ziarah aja gitu, sebatas pengen tahu aja. Kalau yang nyepi sekarang mah nggak ada. Kalau dulu mah ada. Kalau semenjak sebelum saya gitu. Kalau sini ada mitos itu nggak? Mitos ikan dewa nggak boleh dimakan, harus nantinya begini ada aja gitu, cerita begitu. Tapi sebatas mitos. Cuman ya kalau misalnya ikan ya, kalau dibilang enak ya mungkin juga namanya ikan ya, sama aja enak ya. Cuman kalau dibilang ikan dewa atau jadi orangnya kan takut gitu. Jadi untuk melestarikan ikan supaya jangan punah gitu. Tujuannya sih itu. Iya gitu. Jadi dibilang ikan dewa, ada mataknya lah begini. Kalau batu itu namanya batu apa? Kalau yang panjang itu dolmen itu. Batu dolmen. Kan ada yang berdiri, Yang di atas sana ya? menhir. Kalau yang di atas mah atau punden sebutnya gitu, punden berundak. Ada yang batunya lubang itu, ada batu lumpang itu. Yang lubangnya Bekas apa itu? Ya kalau menurut cerita sih barangkali bekas bikin ramuan gitu. Waktu udah zaman dulunya gitu. Pak, katanya Prabu Siliwangi pernah singgah atau gimana Pak dulu ceritanya? Apa benar Pak? Kesini Ya untuk sekedar ada yang versi begitu gitu, ada yang nyeritain katanya ikan ini atau apa, katanya
kutukan dari tentara Siliwangi yang membelot atau gimana dikutuk jadi ikan, ada yang bilang begitu gitu. Prabu Siliwangi juga katanya pernah kesini gitu ya? Ya nggak begitu, iya saya nggak begitu begitu paham sih di masalah itu. Kalau gitu udah siap. Pemerintah daerah, apalagi pemerintah desa juga, saya mah terus terang aja kurang perhatiannya gitu. Sebab saya ngusulin supaya ini ada pemageran atau gimana ya, karena di sini kan lokasinya dekat permukiman, jadi orang buang sampah kan sembarangan, ada yang beling apa, jadi takut saya lagi kerja kena beling atau apa, saya usul minta dipagar sini. Sampai sekarang nggak ada realisasinya. Keinginan Bapak seperti apa, Pak? Pengennya sih itunya supaya lestari ini diperbaikilah. Kan ini banyak yang rusak. Balong-balong ini kan yang sebelah sono juga udah pada batu pasangan baru. Pasangan batunya kan udah runtuh belah sono, sebelah sini juga pengen diperbaiki gitu. Terus terutamanya mah pemageran lah gitu. Pemageran ya. Pemageran ya supaya rada aman lah gitu. Lagi zamannya bapaknya Indra juga udah ngusulin sampai ke pusat segala udah sampai sekarang kurang tanggap lah gitu. Tiap-tiap kepala desa juga sama Ibu Suti ini, terus apalagi yang sekarang udah sering usul saya gitu, minta diusulin supaya ini Cagar budaya belum? udah termasuk cagar budaya. Ini kan di bawah naungan BPCB Banten. Raga Wacana mah udah termasuk situs pusat ini mah, bukan situs daerah lagi. Bahkan besok ada ibu kepala mau ke Kuningan, tapi kurang tahu ya mau ke Cipari atau langsung ke situs-situs. Kan sekarang kepalanya kan perempuan yang megang 4 provinsi. Perempuan yang provinsi Jawa Barat, Banten, DKI, Lampung, provinsi kan kantor pusatnya kan di Serang, Banten. Besok mau ada ibu kepala ke Kuningan. Ninjau langsungnya Iya. Ini saya tadi dapat WA katanya situs harus bersih, katanya ibu kepala mau ke Kuningan, takutnya ke daerah ke desa-desa gitu. Apa Pak yang ini, Pak? Yang mana? Yang ini. Yang ini kan batu lumpang. Batu lumpang itu pipisan. Kalau ini batu dolmen, kalau ini batu menhir. Awalnya emang udah ada di sini sebelumnya atau dipindahin dulu, Pak? Sebetulnya mah kalau yang ini bukan asli dari sini. Jadi dari sebelah itu dekat pohon gayam. Oh, tapi tetap dari sini, lingkungan sini ya, Pak? Lingkungan sini juga. Yang kecil ini apa nih, Pak? Itu mah buat kalau dulu suka dipakai buat bikin pipis, buat pupuk. Oh. Buat rupus gitu. Oh, gitu. Kalau ini buat numbuk gitu ya, Pak? Iya. Bikin jamu lah istilahnya itu mah. Kalau dulu kan ini ada batunya yang bulatnya kan Ngulak panjang, kan, buat ngulak. ngulaknya iya. Naik, Om. Om Indra naik. Kenapa? Iya, Pak.